Baik teman-teman, di sini saya kelompok 3 akan menjelaskan tentang CA kolon atau kolorektal. Baik, yang pertama yaitu pengertian kanker. Kanker ialah suatu penyakit sel dari ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengatur multiplikasi dan fungsi homeostasis lainnya pada organisme multiseluler. Sel kanker mengganggu tuan rumah karena yang pertama desakan akibat pertumbuhan tumor, yang kedua penghancuran jaringan tempat tumor berkembang atau bermetastasis, yang ketiga yaitu gangguan sistematik lain sebagai akibat sekunder pertumbuhan sel kanker. Definisi kanker usus besar atau kolon colorectal cancer atau dikenal CA kolon atau kanker usus besar adalah suatu bentuk keganasan yang terjadi pada kolon, rektum, dan appendix atau usus buntu. Gejalanya yaitu kebanyakan kasus kanker kolorektal didiagnosis pada usia sekitar 50 tahun dan umumnya sudah memasuki stadium lanjut sehingga prognosis juga buruk. Keluhan yang paling sering dirasakan pasien adalah perubahan pola buang air besar, pendarahan per anus atau hematosedia, dan konstipasi. Yang selanjutnya yaitu anatomi. Usus besar atau kolon berbentuk tabung muskular berongga dengan panjang sekitar 1,5 atau 5 kaki yang terbentang dari cecum hingga canalis ani. Diameter usus sudah pasti lebih besar daripada usus kecil karena diperkirakan sekitar 6,5 cm atau 2,5 inci, tetapi semakin dekat anus diameter semakin kecil. Dapat teman-teman lihat bahwa ada gambar di slide tentang anatomi kanker kolon. Yang kedua yaitu patofisiologi. Berikut merupakan beberapa penyakit yang menyerang sistem saluran pencernaan. Yang pertama yaitu tumor dan kanker pada sistem pencernaan meliputi penyakit yang berkaitan dengan usus besar seperti isemia, kolitis, dan radang usus. Yang selanjutnya yaitu gastroenteritis. Yang keempat gangguan pencernaan darurat seperti abses abdomen. Yang kelima penyakit pada pankreas seperti gastroma dan glukonoma. Yang keenam kelainan buang air besar seperti diare dan sembelit. Yang ketujuh gangguan rektum dan anus seperti hemoroid dan prolaptis rektum. Penyebab kanker usus yaitu faktor makanan berprotein tinggi, lemak tinggi, dan diet rendah serat dapat meningkatkan resiko terkena kanker usus besar. Yang kedua faktor genetik, bila salah satu dari anggota keluarga pernah terkena kanker usus besar, generasi berikutnya mempunyai kemungkinan lebih tinggi dari rata-rata. Polip usus besar tumbuh di dinding bagian dalam kanker usus besar atau rektum rentan terhadap berbagai stimulus bisa berubah menjadi kanker. Penyakit Crohn atau kolitis ulceratif yaitu seseorang berpenyakit Crohn atau kolitis ulceratif berisiko 30 kali lebih tinggi dari biasa untuk menderita kanker usus besar. Faktor yang berisiko terkena kanker usus. Yang pertama, pasien yang sudah pernah terkena penyakit poliposis adenomatosa, pasien yang memiliki anggota keluarga yang pernah menderita pasien kanker usus besar, pasien dengan darah dalam feses atau jangka panjang, pasien dengan kondisi ulceratif kronis, pasien dengan diare atau konstipasi kronis.
Gejala kanker usus besar yaitu yang pertama, darah dalam tinja berwarna merah terang atau gelap dan biasanya tidak sakit, distensi perut, sakit perut, gangguan pencernaan, kehilangan nafsu makan. Yang ketiga, perubahan kebiasaan air besar, maka frekuensi atau diare dan sembelit bergantian. Yang keempat, perubahan bentuk tinja. Yang kelima, penurunan berat badan drastis dan anemia. Yang keenam, bisul di anus yang tidak kian sembuh, nyeri dubur. Yang ketujuh, sakit kuning, aksites, busung, dan metastasis ke organ hati. Selanjutnya yaitu metode diagnosa untuk kanker usus besar adalah yang pertama, rectal examination, fecal occult blood test, X-ray, endoscopy, CT scan, MRI, dan USG. Yang selanjutnya yaitu biopsi. Pengobatan kanker usus besar yaitu dengan operasi. Operasi adalah treatment yang paling sering digunakan untuk pengobatan kanker usus besar. Sebagian besar pasien kanker usus stadium dini memilih operasi sebagai treatment. Yang selanjutnya yaitu radioterapi, sering digunakan dengan operasi untuk menurunkan tingkat kekambuhan kanker usus besar. Kemoterapi, sebelum operasi bisa dilakukan kemoterapi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker baru dan juga untuk membunuh dan membinasakan sel kanker. Imunoterapi dapat meningkatkan imunitas dan kualitas hidup pasien tanpa trauma, tidak sakit, tidak perlu rawat inap, juga dapat menurunkan efek samping dari radioterapi. Pencegahannya yaitu mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, terutama sayur yang termasuk dalam keluarga kubis. Yang kedua yaitu mengkonsumsi asam lemak omega 3 yang banyak terdapat pada ikan tertentu. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan banyak yang mengandung folat, kalsium, vitamin A, C, D, E, dan beta karotin. Minum susu yang mengandung lactobacillus acidophilus. Yang selanjutnya, berolahraga secara teratur. Dan terakhir, olahraga atau aktivitas fisik yang banyak dan memadai akan memperbaiki sistem. Farmakoterapi kanker. Terapi kanker usus besar yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembedahan atau operasi, pengambil jaringan tumor. Yang kedua, radiasi, membunuh tumor dengan sinar berenergi tinggi untuk merusak sel kanker. Yang selanjutnya yaitu kemoterapi, menggunakan obat sitostatika untuk membunuh sel kanker. Biologi terapi atau imunoterapi yaitu menggunakan kemampuan biologi tubuh yang alami untuk memerangi tumor. Selanjutnya yaitu obat kanker. Obat sitostatika bekerja pada siklus sel. Sebelum kita mengenal masing-masing obat sitostatika, terlebih dahulu kita harus memahami siklus sel, dimulai dari mitosis M diikuti dengan G1, fase di mana terjadi perbaikan DNA dan sintesis RNA. Serta pembentukan protein. Prinsip pemilihan obat pada regimen kombinasi. Yang pertama, obat yang digunakan diketahui aktivitasnya sebagai single agent, terutama obat yang mempunyai complete remission, obat yang dengan mekanisme kerja yang berbeda untuk menghindari addictive effect atau synergis effect. Obat dengan berbeda toksitas dipilih untuk mendapatkan maksimum dosis atau mendekati maksimum dosis. Obat harus digunakan pada dosis optimal dan sesuai schedule.
Obat harus diberikan pada interval yang konsisten. Obat mempunyai pola resistensi yang berbeda, dikombinasikan untuk meminimalkan resistensi silang. Manajemen diet cukup mengonsumsi serat seperti sayur dan buah-buahan. Serat dapat melancarkan pencernaan dan buang air besar sehingga berfungsi menghilangkan kotoran dan zat yang tidak berguna di usus. Karena kotoran terlalu lama mengendap di usus akan menjadi racun yang memicu sel kanker. Selanjutnya yaitu kacang-kacangan atau 5 porsi setiap hari mampu memperlambat lajunya pertumbuhan sel-sel kanker dan tumor. Yang ketiga, menghindari makanan yang mengandung lemak jenuh dan kolesterol tinggi, terutama yang terdapat pada daging hewan. Yang keempat, menghindari makanan yang diawetkan dan pewarna sintetik karena hal tersebut dapat memicu sel karsinogen atau sel kanker. Menghindari minuman beralkohol dan rokok yang berlebihan, melaksanakan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Ini merupakan gambaran dari transformasi akhir menuju keganasan kanker kolon. Sekian dan terima kasih.